Oh, minasan. Jadi banyak banget di konten aku, banyak banget teman-teman yang nanya tentang tahapan-tahapan atau cara belajar bahasa Jepang bagi pemula gitu ya. Itu mulai dari mana, materinya apa, pakai buku apa gitu kan. Jadi di sini aku bakal sharing pengalaman aku ketika belajar bahasa Jepang di awal-awal. Sebelum itu aku ceritain, jadi perjalanan aku belajar bahasa Jepang itu dimulai dari tahun kemarin, 2022, bulan 2. Jadi bulan 2 itu aku mulai tertarik untuk kerja ke Jepang karena salah satu FYP anak Insusei yang kerja di Jepang. Kemudian aku tertarik dari situ, punya minat buat kerja ke Jepang. Akhirnya dari situ aku mulai cari-cari info seputar kerja ke Jepang. Waktu itu aku belum tahu istilah Jisuse atau Tokutegi no Enjin Koku. Aku nggak tahu sama sekali, masih awam banget. Jadi waktu itu benar-benar nol banget tentang Jepang. Jadi waktu itu aku nyari info, dan ternyata untuk ke Jepang waktu itu aku cari tahu ternyata harus lewat LPK, lembaga gitu ya, lembaga penjagur. Dan aku cari tahu waktu itu ternyata daftarnya belajar di LPK itu sekitar harganya 5 sampai 8 juta. Waktu itu aku sempat kena mental kaget gitu ya, kenapa kok mahal banget. Akhirnya aku putar otak karena aku waktu itu statusnya, keadaannya kuliah sambil kerja gitu ya. Jadi uangnya nggak ada, uangnya itu buat SPP-an, terus waktunya juga nggak ada bentrok sama kuliah gitu. Jadi aku muter otak gimana nih caranya bisa ke Jepang tapi nggak belajar di LPK gitu. Jadi aku muter otak, ternyata ada salah satu konten yang memotivasi aku. Waktu itu isi kontennya, ke Jepang itu nggak harus belajar lewat LPK tapi bisa mandiri belajarnya. Jadi aku waktu itu langsung cari materi buat belajar. Waktu itu aku langsung belajar hiragana katakana. Langsung aku belajar hiragana katakana. Waktu itu aku ingat banget, bulan 3 tanggal 13 aku mulai start belajar hiragana katakana. Waktu itu aku sempat kebingungan, kok ngafalin hiragana katakana kok susah ya gitu kan. Kebingungan banget, kesusahan. Akhirnya aku nyari konten-konten lagi gimana cara benar-benar efektif bisa belajar hiragana cepat gitu ya, 1 minggu 2 minggu hafal gitu. Akhirnya aku nemu satu konten di YouTube. Buat teman-teman yang belum tahu YouTube-nya, mungkin di sini aku searching di YouTube cara, teman-teman bisa searching di YouTube cara menghafal hiragana dalam 1 jam. Cara menghafal hiragana dalam 1 jam di YouTube, kalian searching. Nah, aku ketemu kontennya Kak Wagomu Japanese Class. Aduh, ini nggak kelihatan ya. Ini kan, ini namanya di sini, ada edit di sini ya, nama kontennya. Ini dia isi kontennya itu membahas metode cara ngapalin hiragana katakana dengan metode ilustrasi. Jadi huruf hiragananya itu diilustrasikan sama suatu benda atau makhluk hidup, entah itu hewan dan lain-lain. Gitu minasang. Itu untuk step aku belajar hiragana katakana pakai konten ini ya, teman-teman. Habis itu waktu itu setelah hiragana katakana kelar, aku latihan nulis, latihan baca, ya kan, berulang kali waktu itu. Aku lanjutin pakai buku Minano Nihongo. Sebenarnya bukan buku, teman-teman, karena waktu itu aku juga harus beli buku untuk kuliah gitu. Jadi aku nggak ada uang buat beli buku gitu ya, kayak sayang banget gitu, karena aku kayak lebih memberatkan untuk beli buku untuk keperluan kuliah. Jadinya aku nyari-nyari alternatif. Akhirnya aku dapat PDF. Aku dapat PDF waktu itu, inget banget, dapat PDF. Jadi aku ikut kelas online waktu itu. Di situ materinya pakai PDF. Jadi ini materi-materi buku Minano Nihongo yang udah dirangkum terus dijadikan kayak PDF. Aduh, enggak. Ini teman-teman yang mau PDF-nya silahkan bisa DM ke IG aku, nanti bisa tanya-tanya tentang PDF ini, Minano Nihongo. Nah, di buku Minano Nihongo, teman-teman, step pertama adalah ngafalin kotoba di setiap bab. Jadi Minano Nihongo, aku jelasin ya, Minano Nihongo itu ada dua versi. Jadi ada dua versi. Yang pertama itu versi yang terjemahan. Jadi isinya satu kotoba. Habis itu yang kedua bunpo. Terus yang ketiga kayak penjelasan kaiwa sama rensu tapi udah diterjemahkan. Ini isi pokoknya ya. Ada sebagian isi yang lain, tapi yang paling penting itu 3 poinnya itu kotoba, bunpo, sama rensu atau kaiwa yang udah diterjemahkan. Itu yang versi Mina 1 yang terjemahan. Versi yang kedua itu isinya kurang lebih ada Heibung, Renshu, ABC, Mondai, sama Fukushu. Di situ teman-teman bisa pelajarin dari bab 1 pertama pakai buku Mina 1 yang terjemahan. Jadi Mina-san ngafalin kotoba dulu, baru ke Bunpo, habis itu langsung masuk ke materi Renshu di buku Minano Nihongo yang versi bahasa Jepang. Itu di dalam buku Mina 1, Minano Nihongo 1 itu ada 25 bab.
bab 1 sampai bab 25. Isinya itu banyak banget. Nanti semakin naik level, babnya itu naik, nanti bakal banyak menjumpai pelajaran-pelajaran baru yang tingkatnya lebih susah. Jadi misalnya dari bab 5 ke bab 6, ke bab 7, bab 11, bab 12, naik bab 20, bab 21. Itu nanti bakalan menjumpai materi yang makin susah gitu minasang. Dan ketika aku mempelajari buku Minna no Nihongo, itu aku punya rekomendasi, minasang bisa mampir ke YouTube-nya Yasashi Nihongo. Minasang bisa cari di YouTube, ketik aja Yasashi Nihongo di YouTube. Oke, di situ dibahas dari kotoba, bunpo, juga rensu. Rensu itu latihan. Buat teman-teman yang belum tahu istilah Jepang, aku jelasin di sini. Jadi kotoba itu kosakata minasang. Terus bunpo itu tuh partikel, kayak rumus buat bikin kalimat dalam bahasa Jepang. Kalau kotoba itu kosakata, kayak misalnya kalau kata benda tuh kayak misalnya botol, HP gitu kan. Terus buku itu maksudnya kotoba. Terus partikel bunpo itu tuh kayak rumus gitu. Kalau dalam bahasa Jepang ada yang istilahnya SPOK itu minasang. Terus habis itu minasang masuk ke sesi rensu. Rensu itu latihan. Kalau dalam bahasa Jepang itu latihan. Yang kedua nanti ada kaiwa. Habis itu nanti mondai. Mondai itu soal. Terus yang keempat ada fukushu. Fukushu itu mengulas. Mengulas tuh kayak kita mempelajari ulang materi yang kita udah pelajarin di bab 1. Misalnya kotoba, terus bunpo, terus rensu, kita ulang lagi. Itu step by step belajar bahasa Jepang versi pemula gitu ya minasang. Jadi setiap bab minasang bisa pelajarin kotobanya dulu, habis itu stepnya bunpo, habis itu langsung masuk ke rensu, mondai, fukushu. Buat teman-teman yang bingung caranya gimana, tadi aku udah jelasin, udah rekomenin ke minasang bisa ke YouTube-nya Yasashi Nihongo. Paling rekomen menurut aku ya, sejauh ini dari Setsume-nya itu terlalu udah paling detail. Minasang bisa mampir ke YouTube-nya Yasashi Nihongo. Ini nggak di endorse, tapi ini benar-benar real. Aku dari awal belajar Minna no Nihongo pakai YouTube tersebut buat Setsume gitu minasang. Jadi buat minasang yang masih bingung step by step cara belajar bahasa Jepang dari pemula banget, dari nol banget, minasang bisa pakai step by step yang udah aku share tadi. Oke minasang, itu tadi yang bisa aku jelaskan. Kurang lebihnya mungkin ada minasang yang punya metode lain bisa share di kolom komentar. Aku terima kasih banget kalau minasang bisa ngebantu teman-teman yang memang lagi kesusahan buat metode cara step by step belajar bahasa Jepang. Oke minasang, gitu dulu.